يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Hadirin rahimakumullah, para satir, bapak-bapak dan juga para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid dan kemudian dilanjutkan dengan kajian pagi, mengkaji ilmu fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian fikih ibadah, wabil khusus di bab salat. Kita masih melanjutkan bab salat. Hadirin rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun-rukun salat. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, kemudian yang ketiga al-qiyam fil fardi, qiyam berdiri tegak ketika melaksanakan salat, kemudian yang keempat qiraatul fatihah, membaca surat al-fatihah dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di dalamnya, wabil khusus berkaitan dengan membaca status bacaan basmalah dalam salat. Tapi untuk membaca al-fatihahnya, ya, membaca al-fatihah ini masuk rukun. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salatnya bagi yang tidak membaca al-fatihah atau ummul kitab. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang kemarin yang sudah kita bahas, rukun yang kelima adalah ar-ruku', ya, ruku, gerakan ruku, ya, gerakan ruku. Kedua tangan kita, ya, kedua tangan kita kemudian diletakkan di lutut, ya, kemudian watasilul yatahaqqaqur ruku bimujarradil inhina, posisi badan, ya, posisi badan lurus, kemudian watasilul yadani ila rukbataini, kemudian menempelkan kedua telapak tangan ada di lutut. Hadirin rahimakumullah, wala budda minat tuma'ninati fihi, dan disertai dengan tuma'ninah. Kemudian yang berikutnya yang sudah kita bahas adalah ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidal, posisi i'tidal. Ini i'tidal. I'tidal itu bangkit dari ruku, kemudian berdiri tegak kembali, kemudian dengan membaca sami'allahu liman hamidah bagi imam, dan makmum langsung membaca rabbana lakal hamdu. Bagi salat yang munfarid, salat sendirian, kita pun mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Nah, ini untuk
untuk i'tidal. Nah, hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ya, yang menjadi rukun salat adalah as-sujud. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Dimulai dari pembahasan as-sujud ya, gerakan sujud. Ini yang keberapa? Yang ketujuh ya, yang ketujuh. Pertama niat, dua takbiratul ihram, yang ketiga qiyam berdiri, kemudian yang keempat membaca al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal. Nah, yang ketujuh sekarang yang akan kita bahas adalah as-sujud, posisi sujud. Bagaimana posisi sujud? Wa qad taqaddama ma yadullu ala wujubihi minal kitabi wa bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi lil masii fi salatihi. Nah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan ruku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika melaksanakan salat itu seperti apa. Nah, dalam riwayat ya, di dalam para sahabat meriwayatkan bagaimana posisi sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau ruku, kemudian i'tidal, bangkit lagi dari ruku, berdiri tegak lagi, tsummasjud, kemudian sujudlah. Dan jadi setelah ketika salat itu, setelah i'tidal, sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai tatma'in, kamu tenang ketika sajidan, ketika posisi sujud. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, setelah sujud kemudian duduk dengan tenang. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi dengan disertai dengan tuma'ninah. Nah, gerakan sujud berarti di sini ada dua kali. Ya, sujud itu dua kali. Setelah i'tidal, kemudian Allahu Akbar, sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah itu sujud kembali. Nah, ini untuk satu paket nih gerakan sujud. Jadi enggak satu kali, tetapi dua kali sujud. Nah, hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana tata cara sujudnya? Ya, bagaimana tata cara sujudnya? Wa'il bin Ibni Hajar radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat. Qala Wa'il ibnu Hujrin, bukan Hajar, Hujrin ya. Radhiyallahu anhu. Wa'il bin Hujr, beliau meriwayatkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah idza sajada, ketika dia sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Idza sajada, ketika dia sujud, wada'a rukbatayhi, dia meletakkan kedua lututnya, qabla yadayhi, sebelum tangannya. Wa idza nahadha, dan ketika dia bangkit, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, dia mengangkat tangannya sebelum rukbatayhi, kedua lututnya. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini meskipun ada khilafiyah ya, karena di hadis yang lain juga ada yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangannya dulu, kemudian lututnya. Maksudnya kebayang maksudnya? Ketika sujud, idza sajada, kata Wa'il bin Hujr, ketika Rasulullah SAW mau sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Apa hadisnya? Wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi meletakkan lututnya dulu sebelum tangannya. Kalau mau sujud, yang nempel ke lantai, tangan dulu apa lutut dulu? Tangan dulu gitu ya. Setelah tangan baru lutut. Gitu. Tapi memang ini dua-duanya ada keterangannya. Gitu ya. Tapi yang yang meletakkan lutut dulu pun ada penjelasannya.
Lutut dulu, kemudian tangan. Nah, hadirin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya kita berpendapat kayak ini, berarti ini dalilnya di dalil Wa'il bin Hujr. Idza wada'a rukbatayhi, jika dia Rasulullah SAW mau sujud, meletakkan lututnya terlebih dahulu qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha, dan ketika dia bangkit, rafa'a yadayhi, dia mengangkat tangannya terlebih dahulu, kemudian qabla rukbatayhi, sebelum mengangkat kedua lututnya. Ini diantara tata cara sujud. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan sujud, ya. Tadi disertai dengan tumaknina. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah sampai kamu merasa tenang. Tumakninah di sini. Gitu ya. Tumakninah. Jadi enggak buru-buru sujud, kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Tapi ketika sujud, maka gerakan sujud itu disertai dengan tumakninah. Setelah itu duduk pun disertai dengan tumakninah. Pertanyaannya, tumakninah itu batasannya seperti apa? Gitu ya. Tumakninah itu batasannya seperti apa? Haddut tumakninah, batasan tumakninah itu adalah al-makthu zamanan ma ba'da istiqraril a'dha. Yang dimaksud dengan tumakninah itu adalah dia berdiam zamanan ma, untuk waktu tertentu. Ba'da istiqraril a'dha, ya, setelah istiqrar, gerakan salatnya sempurna. Kalau sujud berarti sampai gerakan sujudnya sempurna. Kalau ruku berarti sampai gerakan rukunya sempurna. Ketika berdiri gerakannya sempurna. Ketika mau at-tahiyatnya pun dengan gerakan yang sempurna. Qadra adnahal ulama bimiqdari tasbihihi. Para ulama memberikan gambaran agar mudah, gitu ya, agar mudah ngukur haddut tumakninah, batasan tumakninah itu seperti apa. Nah, para ulama menyebutkan qadra ala qadri tasbihihi, gitu ya, bimiqdari tasbihihi, seukuran kita membaca tasbih. Tasbih itu apa? Subhanallah, gitu ya, subhanallah. Jadi subhanallah, subhanallah 4-5 detik kurang lebih, gitu ya, 4. Jadi ketika ruku itu seperti apa? Kalau ruku nih dengan tumakninah, Allahu akbar, ya gini. Kemudian sami'allahu liman hamidah. Jadi enggak begini, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, ini enggak tumakninah. Tapi tumakninah itu ada miqdarin ma, memang tidak ditentukan batasannya berapa menit, berapa detik. Tapi agar mudah mengukurnya, bimiqdari tasbihihi, kurang lebih ukurannya seperti ukuran membaca tasbih. Subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Nah, gitu ya, minimal nih, subhanallah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbil azim. Untuk sujud subhana rabbiyal a'la. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini poin yang kedua berkaitan dengan sujud. Yang pertama, gerakan sujud itu apa? Sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Jadi dua kali sujud. Kemudian yang kedua, hati-hati berkaitan dengan tumakninahnya. Ya, berkaitan dengan tumakninah. Di sini disebutkan tumakninah satu paket. Kalau di buku yang lain, di kitab yang lain, tumakninah itu dipisahkan satu rukun khusus, yaitu setelah menyebutkan gerakan-gerakannya, maka tumakninah menjadi rukun sendiri. Makanya hati-hati ketika kita melaksanakan sholat, jangan terlalu terburu-buru, gitu. Jangan terlalu terburu-buru, tapi perhatikan juga berkaitan dengan rukunya. Kalaupun waktunya sangat sempit, maka tetap perhatikan berkaitan dengan tumakninahnya. Hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak, jamaah sekalian, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sujud, a'dha'us sujud, ada anggota sujud. Ini juga yang harus betul-betul kita perhatikan. Ada 7 anggota sujud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Saya diperintah untuk bersujud dengan 7 anggota sujud. Apa 7 anggota sujudnya? Anal jabhati. Ya, anal jabhati. Apa itu jabhah? Ustaz, itu sampai keluar nggak? Keluar ya? Baik. Soalnya akhwat baru pada datang. Akhwat kedengeran ya? Akhwat ya? Kedengeran ya? Ya. Baik, kita lanjutkan. Sab'atu a'dhumin. Nah, ada 7 anggota wudu. 7 anggota sujud. Anal jabhati wa asyara ila anfihi. Ini yang pertama. Anal jabhati wa asyara ila anfihi. Gitu. Yang pertama adalah keningnya. Wa asyara ila anfihi, dan Rasulullah SAW ketika menyebutkan kening juga sekaligus mengisyaratkan kening dan hidung ini satu paket. Gitu ya. Hidung satu paket nih dengan hidung, jabhah dengan hidung. Kening dengan hidungnya. Wa asyara ila anfihi. Kemudian warrukbataini wal yadaini, 2 tangan. Yang ke berikutnya warrukbataini, 2 lutut, wa atrafil qadamaini dan ujung jari kaki. Gitu ya, dan jari kaki. Ya. Ini apa namanya? Cara sujud. Jadi ada 7 anggota sujud. Ini harus nempel ke lantai. Yang pertama keningnya, wa asyara ila anfihi, kening plus sekaligus juga hidungnya. Jadi kalau sujud itu jangan ngangkat. Ini kening, ini hidung. Ya, ini kening, ini hidung. Maka ketika sujud ini harus nempel dua-duanya. Gitu. Jadi jangan ngangkat begini. Ya, bisa dibayangkan? Bisa dipahami ya. Ini keningnya, ini hidungnya. Maka ketika sujud, kening dan hidung itu harus nempel ke lantai. Jadi jangan ngangkat begini. Nah, ini ketika sujud ya. Jadi yang pertama kening, satu paket dengan hidungnya. Kemudian yang kedua tangan, 2 tangan. Sudah berapa? 3. Ya, 3. Kemudian 4 dan 5-nya 2 lutut. Gitu ya. Kemudian 6 dan 7-nya jari kaki. Nah, ini untuk a'dha'us sujud, anggota sujud. Hadirin rahimakumullah. Di hadis yang lain, qala Abu Humaid radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika salat, idza sajada, ketika dia sujud, amkana anfahu wa jabhatahu. Ya, dia menempelkan hidung dan dahinya. Amkana anfahu wa jabhatahul arda. Dia menempelkan kening dan hidungnya al-arda ke tanah, ke lantai. Wa nahayadaihi an janbaihi wa wada'a kafai hadwa mankibaihi. Kemudian merenggangkan 2 tangannya dari 2 rusuknya. Rusuk itu yang mana? Rusuk itu posisi di mana? Sini ya. Ya, sini. Wa nahayadaihi, dan merenggangkan ya, ketika sujud itu wa nahayadaihi, merenggangkan an janbaihi, dari rusuknya, wa wada'a kafai hadwa mankibaihi. Kemudian meletakkan 2 tangannya bertepatan dengan 2 bahunya. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika sujud itu bukan begini. Gitu ya. Bukan juga begini. Apalagi begini. Ya. Ada beberapa santri kalau sujud itu tangannya begini. Ya. Jadi begini, Allahu Akbar.
Kok Ustaz tahu? Kebetulan saya ada di sampingnya begitu. Jadi bukan ngelihat santri begini sujud, bukan. Karena kebetulan saya ada di sampingnya. Gitu. Jadi ada yang begini. Sudah bang begini, kemudian nempel begini. Sujud begitu. Santri ini beberapa santri ya, enggak semuanya. Nah, jadi santri-santri yang sujudnya masih begini, gitu ya, dirubah lagi. Jadi bukan begini, ditempelkan ke tanah, gitu ya. Nah, kemudian tangannya agak direnggangkan, jangan terlalu nempel dengan ininya, dengan apa? Dengan rusuknya, tapi agak direnggangkan. Bukan berarti harus renggang banget begini, enggak, gitu ya, direnggangkan sedikit, gitu ya, direnggangkan, kemudian sejajar dengan bahunya. Jadi ini agak ngangkat begini. Gitu. Jadi bukan begini, gitu ya. Mengangkat begini. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa kebayang ya? Ini meskipun terbatas nih, saya mempraktekkan di atas meja ini. Nah, ini untuk sujud ya. Kemudian poin berikutnya nih yang harus betul-betul diperhatikan, masih berkaitan dengan sujud. Ya, masih berkaitan dengan sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "I'tadilu." I'tadilu, tegaklah kamu fi sujud, dalam melaksanakan sujud. Wala yabsut ahadukum. Dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan dhira'aihi, ya, dua tangannya, in bisatul kalbi, seperti terbentangnya anjing. Terbentangnya anjing seperti apa? Hah? Kalau anjing kalau duduk kayak gimana posisinya? Nempel ya? Nempel. Jadi tangan dari ujung jari sampai dhira, sampai sikut, nempel apa mengangkat? Nempel begini. Ini anjing nih. Nempel begini. Dia kalau duduk begini posisinya. Jadi nempel sampai tangannya. Kata Rasul, wala yabsut ahadukum. Ya, wala yabsut ahadukum dhira'aihi. Janganlah kalian membentangkan kedua tangannya, ya, dua tangannya membentangkan. In bisatal kalbi, seperti terbentangnya anjing ketika duduk. Jadi jangan nempel. Ya, jadi mau sujud Allahu Akbar. Nah, begini nih. Ini jangan nempel begini. Tapi harus mengangkat, ya, kedua tangannya agak menjauh dari kedua tulang rusuknya. Nah, ini tata cara sujud. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain di dalam Sahih Muslim sebutkan idza sajadta, Rasulullah bersabda, jika kamu sujud, ya, jika kamu sujud, fadha' kaffaika, maka letakkanlah dua telapak tanganmu, warfa' mirfaqaika, dan angkatlah dua sikutmu. Letakkan kedua tangan di lantai, di bumi, kemudian angkatlah sikutmu, gitu ya. Jadi jelas ya, jadi bukan begini, tapi diangkat sikutnya diangkat. Jadi ya, dalam beberapa hadis ya, kalau kita simpulkan, letakkan kedua telapak tangannya, angkat kedua sikutnya, jauhkan tangan dari tulang rusuknya, gitu. Jauhkan tulang rusuknya dan perhatikan yang 7 anggota sujud: kening, dua telapak tangan, dua lutut, kemudian yang terakhir adalah dua kaki. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini beberapa poin ya berkaitan dengan sujud ya. Khusus bagi para santri, jika masih ada yang keliru ya, baik cara meletakkan tangan, ini jarinya nih, jari bukan begini, kemudian masih ada yang menyerupai posisi anjing, maka
alangkah baiknya terus diperbaiki sholatnya, ya, terus diperbaiki sholatnya, angkat sikutnya, letakkan tangannya, ya, letakkan tangannya. Dan posisi jarinya seperti apa? Posisi jarinya bukan direnggangkan, tetapi posisi jarinya dirapatkan. Jadi begini, gitu ya. Ini adalah ketika sujud. Jadi bukan direnggangkan. Yang direnggangkan adalah ketika posisi kedua tangan ada di lututnya. Seperti halnya ketika kita ruku. Ketika ruku, dua tangan watasilul yadaini ila rukbataini. Nah, posisinya direnggangkan ketika sujud. Begitu juga ketika ruku, begitu juga ketika sujud. Pas sujudnya rapat, ketika duduk di antara dua sujud dan meletakkan kedua tangannya di lututnya, baru direnggangkan kembali. Gitu ya. Ini posisi jarinya. Hadirin rahimakumullah, jamaah sekalian, bapak-bapak dan juga para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, berapa kali sujudnya? Sujudnya 2 kali. Ya, sujudnya 2 kali. Apa dalilnya? Dalil yang pertama yang tadi disebutkan, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah sampai kamu tenang ketika sujud, tsummarfa', kemudian angkat kepala, hatta tatma'inna jalisan, sampai tenang ketika duduk, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi sampai posisi sujudnya tuma'ninah atau tenang. Di hadis yang lain Abu Hurairah meriwayatkan, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, ya, ketika sujud, yukabbiru hina yahwi sajidan, takbir, mengucapkan takbir ketika sujud, Allahu akbar, gitu ya. Tsumma yukabbir hina yarfa' ra'sahu, kemudian takbir lagi, Allahu akbar, posisi duduk di antara dua sujud. Tsumma yukabbir, kemudian dia takbir lagi, Allahu akbar hina yasjud, sampai dia posisi sujud kembali. Tsumma yukabbir hina yarfa' ra'sahu, kemudian dia takbir lagi untuk bangkit dari sujud. Allahu akbar. Ya. Sujud pertama Allahu akbar. Untuk duduk Allahu akbar. Sujud lagi Allahu akbar. Kalau tahiyat akhir Allahu akbar. Kalau nambah rakaat Allahu akbar. Nah, gitu ya. Berdiri lagi untuk melanjutkan ke rakaat berikutnya. Nah, hadirin rahimakumullah, jemaah sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan sujud. Kemudian yang berikutnya, qala Hudzaifah berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi, dia membaca doa ketika ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudihi, dan ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ini menjadi dalil doa ruku dan doa sujud. Doa rukunya apa? Doa rukunya subhana rabbiyal azim. Untuk doa sujudnya apa? Doa sujudnya subhana rabbiyal a'la. Nah, hadirin rahimakumullah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza raka'a ahadukum, jika dia berruku, idza raka'a ahadukum, jika kalian mau ruku, faqala fi ruku'ihi, maka bacalah ketika ruku itu subhana rabbiyal azim 3 marratin, sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Faqad tamma ruku'uhu. Ya, faqad tamma ruku'uhu. Kata Rasul, kalau sudah membaca doa subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, faqad tamma ruku'uhu, maka sempurnalah rukuknya. Wa dzalika adnahu, tetapi itu adalah hitungan minimal. Itu hitungan minimal. Wa idza sajada faqala fi sujudihi, dan ketika sujud maka bacalah di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la,
bacalah doa subhana rabbiyal a'la thalatha marratin sebanyak 3 kali. Faqad tamma sujuduhu, kalau sudah sujud kemudian membaca subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali, faqad tamma sujuduhu, maka sempurnalah sujudnya. Faqad tamma sujuduhu wa dzalika adnahu, dan itu paling sedikitnya. Maksudnya doa paling sedikit itu 3 kali. Gitu. 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim untuk ruku, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la untuk sujud. Itu paling sedikit. Paling banyaknya berapa? Gitu ya. Paling banyaknya berapa? Nah, untuk paling banyaknya bisa kita lihat di hadis Abu Daud, ya, Sunan Abu Daud. Qala Anas radhiyallahu anhu. Anas, sahabat Rasulullah. Anas radhiyallahu anhu, ma shallaitu wara ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah salat, ma shallaitu, saya tidak pernah salat wara ahadin, di belakang seseorang, ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbaha salatin bi Rasulillah, yang salatnya menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadzal fata, kecuali dari pemuda ini. Nah, yang dimaksud pemuda ini siapa? Yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz siapa? Dia tabi'in. Gitu ya. Dia tabi'in. Semasa hidupnya dengan sahabat tabi'in, bertemu dengan Anas bin Malik. Ya, dia seorang sahabat. Nah, Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merasa tidak ada yang menyerupai salatnya Rasulullah. Ketika dia jadi makmum, tidak ada yang menyerupai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pemuda ini. Yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz. Berarti dia masih muda. Anas masih muda apa sudah tua? Udah tua dia. Ya, karena ketika Rasulullah masih ada, Anas bin Malik itu justru masih kecil. Ya, hampir mirip, hampir seangkatan dengan Ibnu Abbas gitu ya, yang masih kecil-kecil. Tapi meskipun masih kecil, daya serap hadis, daya serap apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, ya, apa yang terjadi di Madinah ketika Rasulullah ada, betul-betul terekam oleh Anas bin Malik, kemudian Ibnu Abbas diantaranya. Sepeninggal Rasulullah, dia terus tumbuh dewasa dan ketemulah masanya dengan Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Qala, ya, dia berkata, fahazarna fi ruku'ihi, ya, karena Anas bin Malik menghitung apa? Menghitung fi ruku'ihi, untuk doa tasbih ketika rukuknya itu sampai berapa? Asyra tasbihatin, sampai 10 kali tasbih. Wa fi sujudihi, dan ketika sujud asyra tasbihatin, sampai 10 kali. Gitu ya. Sampai 10 kali. Berarti ini kesaksian Anas bin Malik. Rasulullah SAW kalau rukuk lama, kalau sujud juga lama. Dihitung sama Anas bin Malik sampai kurang lebih 10 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Umumnya kita 3 kali, ya kan? Ini sampai 10 kali. Subhana rabbiyal azim, 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 subhana rabbiyal azim. Ini kalau Ustaz Sidik mempraktekkan 10 kali, saya nggak tahu apa Ustaz Sidik di demo diprotes apa enggak ini. Lama banget Ustaz Sidik rukunya gitu. Gitu ya. Lama banget ini sujudnya. Baca apa aja sih? Ya, gitu. Bisa jadi Ustaz Sidik sedang membaca tasbihnya 10 kali. Oh, baru tahu ternyata. Ya udah, mulai nanti sholat duhur, asar, tasbihnya 10 kali. Ya Ustaz Sidik ya. Kira-kira sholat subuhnya jadi berapa menit ini, nambah waktu ini jadinya. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah. 10 kali. Rasul ternyata 10 kali. Umar bin Abdul Aziz kurang lebih membaca tasbih sebanyak 10 kali.
Hadirin rahimakumullah. Jadi batasan minimal maksimalnya berapa? Gitu ya. Minimal dan maksimalnya berapa? Di sini ada 2 hadis. Ya, yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Redaksinya dua-duanya sahih. Ya, beda redaksi. Yang satu membaca tasbihnya sebanyak 3 kali. Yang satu membaca tasbihnya sebanyak kurang lebih. Ini asumsi ya. Ini asumsi Anas bin Malik, dihitung ya, dia hitung ternyata sampai 10 kali. Imam Imam Asy-Syaukani ya, di dalam Imam Asy-Syaukani ya, di dalam kitab Nailul Autor beliau menjelaskan wala dalila ala taqyidil kamal bi'adadin ma'lumin ya, wala dalila, tidak ada dalil. Beliau menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada berkaitan dengan berapa jumlah membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Beliau menyimpulkan wala dalila, tidak ada dalil ala taqyidil kamal, yang mengikat kesempurnaan bi'adadin ma'lumin, untuk jumlah tertentu ketika ruku dan sujud. Bal yanbaghi, akan tetapi seharusnya al-istikthara minat tasbihi, seharusnya memperbanyak tasbih ala miqdari tatwilis salati, sesuai dengan panjang atau lamanya salat, min ghairi taqayyudin bi'adadin, tanpa dibatasi dengan jumlah bacaan tasbih. Jadi kesimpulannya di sini tidak dibatasi berapa maksimalnya, apakah 10, apakah kurang dari 10, atau lebih dari 10. Gitu. Di sini tidak ada batasan ternyata. Ya, disimpulkan tidak ada batasan, tetapi al-istikthar, memperbanyak membaca tasbih ala miqdari tatwidis shalah, menyesuaikan dengan panjangnya salat. Kalau salatnya panjang, maka bacalah tasbih ketika ruku dan sujud agak panjang. Tapi kalau salatnya enggak terlalu panjang, bacaan dari awalnya pendek-pendek, setelah Fatihah qul huwallah, setelah itu ruku, maka sesuaikanlah dengan panjangnya. Boleh kita ambil dengan hitungan minimal, yaitu sebanyak 3 kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini untuk sujud. Ya, meskipun di hadis yang lain ada doa yang dicontohkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya. Tapi kalau saya biasanya mempraktekkan bacaannya subhana rabbiyal a'la saja, tanpa tambahan wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, sebanyak 3 kali. Hadirin rahimakumullah. Wal asahhu Imam Asy-Syaukani melanjutkan, annal munfarida, ketika salat munfarid itu ketika salat sendirian, yazidu fit tasbihi ma arada. Ya, yazidu, boleh menambah jumlah tasbihnya. Ya, jumlah tasbihnya ma arada, sesuai dengan keinginannya, boleh. Wa kullama zada, dan setiap menambah kana aula, dan setiap bertambah, maksudnya lebih dari 3 ketika sholat munfarid, kana aula, itu adalah lebih utama gitu. Jadi kalau sendirian lebih dari 3 kali itu lebih utama, ya, lebih utama. Kalau ketika kita sholat berjamaah, menyesuaikan gitu, menyesuaikan, ini lebih utama. Kita lihat para imam, ya, para imam, saya suka jadi imam, kemudian Ustaz Sidik, Ustaz Dendi, dan lain-lain para asatidz yang lain yang biasa jadi imam, atau para santri nanti di kemudian hari, kalian mungkin satu hari menjadi imam sholat, baik di keluarga, di masjid-masjid, di musola, di masjid besar, ya, tidak menutup kemungkinan kalian semuanya akan menjadi para imam sholat. Bahkan biasanya
Kalau ditanya oleh masyarakat, sekolah di mana nak? Di pesantren. Oh silakan jadi imam. Biasanya begitu malah. Ya, ini pengalaman saya ketika pulang nyantri, gitu ya. Bahkan dari usia SMP, ketika ditanya, saya ada di satu tempat asing, begitu ya. Lagi sedang berkunjung, ditanya oleh masyarakat, sekolah di mana dek? Saya di pesantren pak. Oh di pesantren, silakan maju, gitu. Malah disuruh jadi imam. Ini kalian juga sama, tidak menutup kemungkinan. Nah, ketika kalian jadi imam, nah perhatikan ini aturan-aturannya, ya. Jadi jangan mentang-mentang santri hafalannya 30 juz, lama sekali sholatnya. Jangan. Lihatlah di belakang, ini siapa ini? Aki-aki, nini atau siapa? Menyesuaikan. Termasuk di dalam jumlah bacaan tasbih ketika ruku dan ketika sujud. Hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak, para santri, ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa sujud, ya, ini tidak hanya satu sebenarnya, ya, bukan hanya membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ya, untuk sujud. Boleh kita tambah dengan doa-doa yang lainnya. Kenapa boleh? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Ya, kondisi yang paling dekat keadaannya. Kondisi yang paling dekat posisi seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, yaitu ketika sujud. Ya, ketika sujud fa'aktsirid du'a. Oleh karena itu perbanyaklah doa ketika sujud. Terus doanya apa? Selain subhana rabbiyal a'la, boleh kita tambah, ya, boleh kita tambah dengan doa yang lain. Doanya apa yang paling utama? Doanya yang paling utama diantaranya adalah memohon ampun. Ya, memohon ampun. Jadi meskipun perbanyak doa yang paling utama adalah doa memohon ampun. Meskipun kita banyak kebutuhan. Kebutuhannya apa? Saya ingin ini, ingin itu. Ya Allah, rumah saya belum jadi. Sujud, ya Allah, rumah saya belum jadi. Ini yang paling utama adalah minta ampun. Astagfirullahaladzim. Gitu. Kalau Rasulullah beberapa hadis disebutkan, apa doa yang bisa Rasulullah baca? Yaqulu fi sujudihi Allahumma ighfir li dzambi. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Kullahu, semuanya. Diqqahu, yang kecil, wa jullahu, dan yang besar, wa awwaluhu akhiruhu, di awal dan akhir, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang nyata dan yang tersembunyi. Dosa, seluruh dosa besar, dosa kecil, yang nampak, enggak nampak, awal dosa sampai akhir dosa dalam kehidupan kita, semuanya ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh juga membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, maha suci Engkau ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampuni dosa-dosaku. Hadirin rahimakumullah. Atau doa yang lain, subhanaka wa bihamdika la ilaha illallah, maha suci Engkau dan wa bihamdika, dan dengan memujimu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini ngomong-ngomong doanya hafal apa enggak ini? Doanya hafal apa enggak? Kita ambil yang biasa, yang sering, yang pendek ya, yang pendek. Sini selain subhana rabbiyal a'la. Meskipun banyak ya. Kita hafalkan bareng-bareng ya. Kita hafalkan bareng-bareng. Ayo. Subhanakallahumma. Ayo. Yang akhwat yang di luar juga ikut ya. Kita menghafal bareng-bareng nih. Mudah-mudahan 1 menit hafal. Subhanakallahumma. Sekali lagi. Subhanakallahumma Rabbana Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Nah, kita awali
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Sekali lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Nah, cuma segitu. 6. Ya, 6 kata. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. 6 ya. 6. Hafal? Sekali lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Ya, kita baca semuanya ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Mohon maaf, iklan. Iya. Sekali lagi Pak. Subhanaka ya. Dua kali lagi. Sekali lagi. Ya, hafal? Nah, ini dari sekian banyak doa, yang minimal satu lah minimal gitu ya. Minimal satu doa tambahan selain subhana rabbiyal a'la. Kalau mau tambahan yang lain, ya boleh juga. Mau kita hafalkan bareng-bareng? Cuma bacanya panjang. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Adalah yang pendek aja dulu lah. Ya, yang pendek aja dulu. Yang barusan minimal itulah. Doa yang pendek ini, doa ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Kata Aisyah, ya, Rasulullah kalau salat yuksiru, dia memperbanyak an yaqula, membaca doa fi ruku'ihi wa sujudihi, memperbanyak doa ketika ruku, ketika sujud, doanya ini. Gitu ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Gitu ya. Nah, ini untuk dalilnya. Ini bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Wabil khusus ketika kita ketika kita salat sendirian. Ya, kalau kita salat berjamaah, wabil khusus ketika jadi imam, silakan menyesuaikan dengan kondisi makmumnya seperti apa. Ya, karena bisa jadi makmum banyak yang sepuh-sepuh, makmum banyak keperluan kesana kemari, maka sesuaikan saja salat kita, menyesuaikan dengan umumnya waktu yang biasa kita gunakan untuk melaksanakan salat. Nah, ada doa lain yang sering dibaca ya ketika sujud dan ketika ruku. Ini pun sama diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Qalat Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah ketika ruku dan sujud membaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Nah, ini umum ya. Subuhun qudusun terus rabbul malaikati warruh. Nah, hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan sujud. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan sujud
praktek sujud kita semuanya menjadi lebih sempurna. Amin Allahumma amin. Baik, itu saja dulu. Ada pertanyaan silakan. Para santri atau dari bapak-bapak silakan jika ada pertanyaan.